بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya beserta taufik dan hidayahnya kepada kita, yang dengannya kita bisa berjumpa di dalam lanjutan kajian syarah usul sunnah al-Imam Abu Bakar al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Dars kita pada kesempatan ini adalah lanjutan dari dars-dars sebelumnya atau pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa usul sunnah yang ditulis oleh al-Imam al-Humaydi ini menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah, di mana prinsip-prinsip ini sekaligus membedakan mereka di dalam hal tersebut dengan sekte dan firqah yang lain. 3 pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang prinsip-prinsip yang di dalamnya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki penyimpangan dan mukhalafah. Yang pertama adalah berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembahasan tentang al-iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan yang berhubungan dengan usul atau asal prinsip yang juga terjadi khilaf dan perbedaan yang tajam di kalangan umat di dalamnya, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini tidak dibahas secara detail, tetapi disebutkan beberapa sifat yang sejak di zaman beliau, bahkan di sebelum-sebelumnya, ada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan sifat-sifat tersebut. Lalu oleh al-Imam al-Humaydi disebutkan di dalam kitab ini secara ringkas dan dijadikan sebagai salah satu contoh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membahas dan meyakini tentang sifat-sifat tersebut. Pembahasan yang pertama yang masuk dalam kategori pembahasan sifat Allah yang disebutkan oleh al-Imam al-Humaydi di sini adalah tentang sifatul kalam, khususnya Al-Quranul Karim. Kita baca secara singkat apa yang ditulis oleh beliau dalam salah satu paragrafnya. Beliau mengatakan, wal Qur'anu kalamullahi wal Qur'anu kalamullah. Sami'tu Sufyan yaqul al-Qur'anu kalamullahi wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Ini paragraf yang ditulis oleh al-Imam al-Humaydi terkait dengan sifat tersebut. Nanti juga ada lagi lanjutan secara singkat untuk 1-2 sifat yang lainnya. Baik, jadi di dalam kitab beliau ini sudah disebutkan salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang berkenaan dengan sifatul kalam. Dan
lebih spesifik lagi adalah Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah kalam Allah. Saya mendengarkan Sufyan, yang dimaksudkan adalah guru beliau adalah Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, yaqul, beliau berkata, Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah kalam Allah. Quran itu adalah firman Allah. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Kami tidak pernah mendengarkan seseorang, yang dimaksudkan adalah seseorang di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan hal seperti itu, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini paragraf yang cukup singkat, tetapi ini sudah menggambarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berhubungan dengan kalamullah, di mana beliau menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan beliau juga menukil pandangan ulama lainnya, terutama guru beliau sendiri, Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan guru daripada Al-Imam Al-Humaidi, guru juga daripada Al-Imam Syafi'i, dan ulama-ulama lainnya. Beliau menukil bahwa Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah juga mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Dan selain beliau menegaskan prinsip ini, juga menegaskan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka sesungguhnya dia adalah pelaku bid'ah dan bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kami tidak pernah mendengarkan seseorang, kata Sufyan ibnu Uyainah, kami tidak pernah mendengarkan seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan ini kita mulai dulu pada sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, di antaranya adalah sifatul kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Artinya Allah berbicara. Allah berfirman, Allah berbicara, Allah bercakap. Baik. Nah, ini adalah salah satu di antara prinsip dasar yang berkenaan dengan Al-Qur'anu kalamullah tadi. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Dalam sisi ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa Al-Quran itu adalah bahagian dari kalam Allah. Bukan semuanya, bukan Al-Quran itu semua adalah kalam Allah. Maaf, bukan kalam Allah berupa Al-Quran saja, tetapi Al-Quran adalah bahagian dari kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Al-Quran termasuk bahagian dari kalam ilahi. Di antaranya adalah Taurat, di antaranya adalah Injil, di antaranya adalah Zabur. Ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi Al-Quran hanya bahagian daripada kalam ilahi. Nah, dasar pendasar yang pertama bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Kemudian kalam ini, kalam ilahi ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifatun qa'imatun bidzatihi. Sifat yang melekat, yang
berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terpisah dari zat Allah, bukan di luar dari zatnya, tetapi dia masuk melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat mengikut kepada yang disifatinya, sifat mengikut kepada zat yang mensifati sifat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul kalam, dan sifat kalam Allah ini adalah melekat pada zatnya. Yang berikutnya bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang penting untuk digarisbawahi. Kalamullah itu adalah berupa huruf dan suara dan makna. Jadi kalam itu mencakup tiga hal ini, mencakup huruf dan suara beserta makna. Jadi yang dikatakan kalam itu adalah mencakup tiga ini. Bahwa kalamullah Subhanahu wa Ta'ala mencakup huruf, suara, dan makna. Kemudian berikutnya bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadimun naw. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala jenisnya adalah qadim. Jadi sifatul kalam adalah sifatun qadimah. Dilihat pada sisi asal daripada kalam itu. Sifat itu adalah sifat qadimah. Qadimun naw. Tetapi mutajaddidu al-ahad wal-afrad, atau mutajaddidul ahad wa al-afrad, atau al-ahad atau al-afrad. Tetapi sekalipun sifat kalam ini adalah qadimun naw, qadim dari sisi jenisnya, tetapi ahadnya atau turunannya itu bersifat baru, dalam arti kata berkaitan dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat dari sisi satu persatunya, maka itu adalah mutajaddid atau baru. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan sifatul kalam ini, bahwa Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadimun naw, dari sisi jenisnya, bahwa sifatnya Allah itu, sifat kalam Allah adalah dahulu atau qadim, sementara afradnya atau bentuk-bentuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru, ya, baru. Kemudian yang dimaksudkan di sini baru, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara, dapat berfirman kapan dan dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara dengan kalam tersebut. Jadi prinsip sifatul kalam dalam dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibangun di atas tiga prinsip. Yang pertama adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gabungan, kombinasi antara huruf dan suara beserta makna. Ya, huruf yang diungkapkan dengan suara, dan suara yang huruf dan suara yang keluar tersebut adalah mengandung makna. Jadi ini dasar yang pertama. Kalamullah Ta'ala haqiqatun murakkabah min hurufin wa sautin wa ma'anin. Jadi ini prinsip yang pertama kaitannya dengan sifat kalam Allah, bahwa kalamullah
itu adalah terdiri dari huruf, suara, dan makna. Yang kedua, bahwa kalamullahi ta'ala qa'imatun bidhatihi ghairu munfasilatin anhu. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul kalam ini, adalah melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dari dirinya. Kemudian yang ketiga, bahwa kalamullahi qadimun naw' mutajaddidul afrad. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qadim, namun dari sisi jenisnya, namun dari sisi bentuknya satu persatu itu adalah dikategorikan mutajaddid. Dia baru, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ingin bicara, maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang ingin difirmankan atau dibicarakan. Ini tiga prinsip dasar yang dipandang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Jadi yang pertama, kalamullah adalah haqiqatun murakkabah min hurufin wa sautin wa ma'anin, dan ini sejalan dengan pandangan ahlul lughah. Pandangan ahlul lughah yang membahas tentang makna kalam itu, di antaranya misalkan disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwa al-kalam itu kembali kepada dua makna utama. Salah satu yang beliau katakan bahwa kalam itu adalah nutqun mubhim. Jadi beliau katakan bahwa kalam itu yadullu ala nutqin mufhim. Ketika dikatakan nutqin, itu artinya ungkapan. Nutqin yaitu ungkapan. Ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak bisa kemudian terwujud kecuali jika terdiri dari huruf dan suara. Tidak dikatakan sebagai kalam kalau tidak terdiri dari huruf dan suara, karena tidak bisa diungkapkan. Sementara an-nutqu al-kalam kata Ibnu Faris adalah nutqun mufhim. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau katakan mufhim atau al-ifham, ini tidak bisa kemudian dipahami kecuali jika kalam itu mengandung makna. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kalam itu adalah kombinasi antara huruf dan suara yang bisa diungkapkan, kemudian dia mengandung makna. Jadi kalau hanya makna semata, maka ini tidak dikatakan sebagai kalam. Atau kalau hanya sebatas suara, huruf dan suara tanpa makna, maka ini juga tidak dikategorikan sebagai kalam. Maka dari sisi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan dan menetapkan bahwa kalamullah haqiqatun murakkabatun min hurufin wa aswatin wa hurufin wa sautin wa ma'anin. Jadi huruf plus suara dan makna. Nah, tentu selain dari sisi bahasa sebagaimana dijelaskan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kemudian mendasarkan pandangan ini pada sekian banyak dalil. Dalil yang sangat jelas diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi di sini dikatakan hatta yasma'a kalam Allah. Jadi jelas bahwa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala diungkapkan dengan suara dan huruf hingga bisa didengar oleh orang-orang musyrikin. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta
yasma'a kalamullah, hingga dia dapat mendengarkan kalam Allah. Sementara kalau dia hanya berupa makna saja tanpa diungkapkan dengan huruf dan suara, maka itu tidak mungkin bisa didengarkan. Ini yang pertama ya. Jadi kalamullah adalah haqiqatun murakkabah min hurufin wa ma'ani. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa Al-Qur'anu kalamullah. Nah, jadi tadi penjelasan tentang hakikat daripada sifatul kalam dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalamullah itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari dirinya, dan terdiri dari huruf dan suara beserta makna, ya, tidak parsial tetapi kombinasi antara huruf, suara dan makna. Lalu kemudian sifat ini dipandang sebagai sifat yang dari sisi asalnya dia adalah sifatun qadimah, sejak zaman azali tidak ada permulaan, sebagaimana Allah tidak bermula, namun dia adalah sifat yang sudah disifati sejak zaman azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi jenisnya. Tetapi dari sisi bentuknya dan bahasanya, itu adalah sesuatu yang baru, karena ini tergantung pada kapan Allah Subhanahu wa taala hendak berbicara dan berfirman, maka di saat itu berarti Allah Subhanahu wa taala mensifati kembali sifat yang memang sudah ada sejak zaman asali, tetapi dari segi bentuk kalamnya ini yang bersifat baru. Nah, kemudian berikutnya di sini katakan Al-Qur'anu kalamullah. Jadi Al-Quran kalamullahi haqiqah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Dan bahwa Quran ini adalah bahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan sebagai sifatun fi'liyah. Jadi kita dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, kita sering kenal bahwa sifat Allah terbagi ke beberapa bagian, tergantung pada sisi mana kita membaginya. Di antara bentuk pembagiannya adalah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, misalkan dikatakan sifatun fi'liyah atau sifatun ikhtiyariyah. Kemudian ada yang dikenal dengan sifatun dzatiyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mensifati sifat tersebut, maka Allah mensifatinya. Walaupun memang pada asalnya dia sudah merupakan sifatnya, tetapi dari sisi bentuknya ini berkaitan dengan masyiahnya, kehendaknya. Ya, seperti tadi sifatul kalam. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara, maka di saat itu Allah berbicara. Ini berarti berkenaan dengan kehendaknya. Begitu juga misalkan sifatun nuzul. Kapan Allah Subhanahu wa taala hendak turun, maka di saat itu Allah turun. Ini berarti berkenaan dengan kehendaknya. Sifatul maji. Kapan Allah Subhanahu wa taala hendak untuk datang, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat al-maji atau datang. Ya, sebagaimana di ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat tersebut. Sifatun dzatiyah adalah sifat yang tidak berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia sudah lazim pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata tidak ada kaitannya dengan masyiahnya, dalam arti kapan Allah ingin mensifatinya, Allah mensifatinya, dan kalau Allah tidak ingin mensifatinya maka tidak disifatinya. Tidak demikian kalau sifat dzatiyah. Seperti misalkan al-wajh, al-ilm, ya, al-yad,
dan sifat-sifat yang semacamnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sifatul wajh, ini adalah sifat dzatiyah, tidak berhubungan dengan kehendaknya. Berbeda halnya dengan sifatul kalam. Sifatul kalam walaupun dari sisi dasarnya, asalnya, jenisnya adalah memang sudah merupakan bahagian dari sifat Allah, tetapi dari sisi bentuknya masih berhubungan dengan kehendaknya. Kapan Allah ingin berbicara, maka Allah berbicara. Kapan Allah tidak ingin berbicara, maka Allah tidak mensifatinya di saat itu sifat tersebut. Baik. Nah, Al-Quran adalah kalamullahi haqiqatan, dan dia adalah bahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan sebagai sifat ikhtiyariyah, yang ada kaitannya dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Al-Quran hanya bahagian dari sifat kalam Allah, bukan hanya Al-Quran saja sifatnya sifat kalam Allah. Ada selain Al-Quran yang masuk dalam kategori kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bahagian daripada sifatul kalam yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ini, Al-Quran ini adalah kalamullah yang didengarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika dikatakan didengarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ketika Allah berfirman, itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan huruf dan suara yang kedengaran. Ya, sebab kalau tidak Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf tersebut, maka tidak mungkin didengarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja menyampaikannya kepada umatnya. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan suaranya kepada kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mendengarkannya lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, lalu kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka Al-Quran yang dibaca oleh umat sampai hari ini, maka itu adalah kalamullah. Falladhi yatluhu taluna bi aswatihim. Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin hingga hari ini dengan suara-suara mereka, itu adalah kalamullah. Sekalipun tentu suaranya, ya, suara yang keluar dari mulut orang yang membacanya adalah suara daripada makhluk atau manusia yang membacanya. Tetapi yang dibacakan itu, yang diperdengarkan itu adalah kalamullah. Adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan ibarat atau ungkapan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah tetap merupakan kalam Allah, karena pada dasarnya kalam itu disandarkan kepada penutur pertama. Ya, penutur pertama. Ketika, ya, sebagai contoh misalkan ketika saya membaca ungkapan atau ucapan atau syair salah seorang penyair, maka ketika saya membaca tetap syair itu disandarkan kepada penyairnya. Di saat saya baca, maka saya hanya sekedar menukil atau mengungkapkan kembali kalam syair dari penyair yang pertama. Kurang lebih seperti itu juga dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diungkapkan atau firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaranya kepada Jibril, lalu Jibril mendengarkannya, Jibril menyampaikannya kepada Nabi, dan Nabi menyampaikannya kepada umat. Ketika Al-Quran itu dibaca,
maka bacaan tersebut sekalipun suara itu adalah, maka yang dibaca tersebut adalah firman Allah, sekalipun suara itu adalah suara makhluk, tetapi yang dibaca tetap merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullahi haqiqatan, ya, dan bahwa Al-Quran ini bahagian dari sifat kalam Allah, bukan kalam Allah hanya Al-Quran saja, tetapi dia bahagian daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperdengarkan kepada Jibril. Jibril mendengarkannya, lalu kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Selanjutnya Nabi SAW menyampaikannya kepada umatnya, dan umatnya pun membacanya. Dan yang dibaca oleh umat hari ini sampai hari kiamat adalah tetap merupakan kalamullah, sekalipun suaranya kemudian kertas yang dengannya ditulis Al-Quran tersebut adalah bukan sifat Allah, tetapi dia adalah makhluk. Jadi suaranya adalah suara penutur pembaca Al-Quran, dan juga kertas yang dipakai menulis dan tinta yang dipakai menulis adalah makhluk, tetapi yang ditulis, ya, yang ditulis atau yang dibaca itu adalah kalam ilahi. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah di sini mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena dia adalah sifat. Sifat itu selalu menekat pada yang disifati. Kalau yang mensifati sifat tersebut, atau kalau yang disifati kalau yang disifati dengan sifat tersebut adalah khalik, maka dia bukan makhluk. Sebagaimana kalau yang disifati dengan sifat tertentu itu adalah makhluk, maka sifatnya adalah makhluk. Nah, karena kalamullah di sini Al-Quran adalah kalamullah, sementara kalam Allah adalah sifat bagi Allah, sedangkan Allah adalah khalik bukan makhluk, maka dia bukan makhluk. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Al-Quranu kalamullah bukan makhluk. Ketika di zaman jayanya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka di saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Al-Quran sama sekali bukan makhluk. Dia adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya bukan makhluk, maka begitu juga kalam Allah bukan makhluk. Makanya Imam Ibnu Uyainah mengatakan di sini bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk adalah mubtadi, karena ini bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan as-salafus saleh, dan bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa kalam Allah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Uyainah juga mengatakan bahwa lam nasma' ahadan yaqulu bihadza atau yaqulu hadza. Tidak pernah kami mendengarkan, tidak pernah kami tahu bahwa ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini prinsip dasar yang berkenaan dengan sifatul kalam bagi ahli sunnah wal jamaah. Tentu selain ahli sunnah wal jamaah ada pandangan-pandangan yang lain yang berkenaan dengan ini. Namun ketika kita memahami prinsip dasar dari ahli sunnah wal jamaah terkait dengan sifat ini, maka akan dengan sendirinya pemahaman yang lain sudah bisa sudah bisa dipisahkan dengan pemahaman ahli sunnah. Ketika kita mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah kombinasi antara huruf, suara, dan makna, ini adalah berbeda dengan orang-orang yang mengatakan sifatul kalam itu hanya makna semata tanpa huruf dan tanpa suara. Apa yang dikenal dengan kalam nafsi ini tentu berbeda dengan pandangan ahlu sunnah, karena ahlu sunnah wal jamaah mengatakan
kalam itu kombinasi antara huruf, suara, dan makna. Kalau hanya makna semata yang mereka ungkapkan dengan istilah kalam nafsi, maka ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikategorikan sebagai kalam. Tentu ada dasar yang jelas bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya dengan itu. Jadi ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalam itu adalah kombinasi antara suara, huruf, dan makna, itu berarti bahwa orang yang mengatakan bahwa kalam itu hanya kalam nafsi saja, makna saja, tanpa suara dan tanpa huruf, maka ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada yang mengatakan bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat yang di luar dari zat Allah, tidak melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikatakan sebagai makhluk. Ada yang mengatakan bahwa kalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya, misalkan pada pohon, sebagaimana kaitannya ketika Musa alaihi salatu wassalam sampai kepada Al-Wadi lalu mendengarkan dari balik pohon ada suara, katakan Allah menciptakannya di pohon tersebut. Ini tentu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa sifatul kalam ini adalah sifat yang melekat pada zat Allah, tidak terpisah, karena sifat itu adalah mengikut kepada yang disifatinya. Jadi sekalipun ada yang mengatakan bahwa kalam itu adalah sifat tetapi dia adalah berdiri sendiri atau di luar zat Allah, maka ini berarti menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang sifat ini adalah qadimun naw', dari sisi jenisnya, dasarnya adalah sudah merupakan sifat Allah sejak zaman azali, dan dari sisi bentuk-bentuknya maka ini adalah mutajaddid, baru bisa mengikuti kehendak Allah. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara, maka Allah berbicara di saat itu dengan bentuk yang diinginkan dan dikehendakinya. Tiga dasar ini, tiga pokok prinsip dalam memahami sifat kalam Allah ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Dan bahwa Al-Quran bahagian daripada sifat kalam Allah, bukan bukan Al-Quran semata yang merupakan sifat Allah. Ada selain Al-Quran yang masuk dalam kategori ini. Ya, khairan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berkenaan dengan apa yang ada di dalam paragraf ini yang disebutkan oleh Imam Al-Humaidi, bahwa wal Qur'anu kalamullah, sami'tu Sufyan yaqulu al-Qur'anu kalamullah wa man qala makhluqun fa huwa mubtadi', lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Paragrafnya singkat, membahas satu tema saja, karena di paragraf berikutnya sudah masuk pada tema yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.